Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu summa shalla rak'ataini la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Rawahu Abu Daud. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang mengambil wudu atau siapa yang berudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya itu, setelah itu dia salat 2 rakaat, la yashu fihima, tidak ada dia menghayal di dalam kedua rakaat itu, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, kata Rasulullah, diampunilah dosa-dosa yang sudah berlalu. Hadis riwayat Abu Daud. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita sehingga memungkinkan kita untuk bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis tadi dijelaskan oleh Rasulullah bahwa salat yang ada hikmahnya itu adalah salat yang sempurna, didahului dengan wudu yang juga adalah sempurna. Apa di antara hikmah salat? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ialah seseorang itu akan diampuni dosa-dosa yang sudah berlalu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang jadi pertanyaan bagi kita ialah, kalau kita sedang salat, kemudian ada sesuatu yang datang ke pemikiran kita, ada sesuatu yang teringat dalam pemikiran kita, padahal itu tidak ada sangkut pautnya dengan salat kita, apakah itu tidak membatalkan salat kita? Ini sebagai manusia biasa, kadang-kadang setelah takbiratul ihram atau kita sedang membaca Al-Fatihah, banyak yang datang ke pemikiran kita. Apakah teringat mungkin kunci kita? Teringat barangkali pekerjaan kita yang tadi belum selesai? Teringat barangkali masalah keluarga kita? Ini yang tidak jarang ada di dalam otak kita, di dalam pemikiran kita, sehingga kita kadang-kadang menghayal dengan masalah yang seperti itu. Apakah itu tidak merusak kepada ibadah salat kita? Di dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Nasai,
Apa kata Rasulullah? Innar rajula la yansarifu. Ada kata Rasulullah orang yang selesai dari salatnya, ma kutibalahu illa usyru salat. Tidak dituliskan dari pahala salatnya itu kecuali hanya 1/10 atau hanya 1/9, 1/8, 7, 6, 5, 4, mungkin juga 1/3 atau setengahnya. Apa artinya dalam hadis ini? Salat yang kita kerjakan belum tentu 100% pahalanya. Mungkin hanya 10%, mungkin hanya 9, 8 dan yang lain sebagainya. Apa yang bisa mengurangi itu? Di antaranya adalah gangguan setan yang datang ke dalam pemikiran kita. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, apabila azan telah dikumandangkan, maka setan, kata beliau, akan lari terbirit-birit. Tapi setelah azan selesai dikumandangkan, dia datang lagi kepada manusia untuk menggoda hati manusia. Kemudian dikumandangkan lagi iqamah, setan lari lagi. Setelah iqamah selesai, setan datang lagi mengganggu manusia ini. Sehingga diingatkan oleh setan, ini ingat, ini ingat, ini ingat. Sehingga kadang-kadang orang yang sedang salat tidak sadar bahwa dia di dalam salat ketika itu. Malah kadang-kadang membawa kepada lupanya rakaat yang kita lakukan. Apakah sudah 4 atau 3 rakaat? Kenapa? Karena pikiran kita melayang-layang di saat kita salat itu. Bapak ibu yang kami hormati, maka oleh sebab itu Imam Bukhari dalam satu hadisnya, orang yang salat itu sayogianya lah pikirannya tidak kemana-mana. Artinya bahwa dia sadar dia sedang bermunajah dengan Allah. Dia sedang isra kepada Allah. Nabi pernah mengatakan as-salatu sirajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Rasulullah menerima perintah salat waktu Isra Mi'raj. Langsung berbicara dengan Allah. Kata Rasulullah, umatku yang sedang salat, dia langsung berbicara dengan Allah. Sedangkan pemikiran kita kemana-mana ketika itu. Inilah kalau kita tidak sadar, memperturutkan, menghayalkan hal yang seperti itu, pengaruh setan. Kemana akibatnya adalah kurangnya pahala salat kita. Maka oleh sebab itu kata Imam Bukhari, usahakan semaksimal mungkin kamu sadar bahwa kamu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana? Usahakan kalimat yang kamu baca itu kamu mengerti terjemahnya. Kamu mengerti artinya. Sehingga dengan kita mengerti artinya, kita berusaha memahami apa yang kita baca itu. Kita sadar bahwa kita sedang di dalam salat. Artinya apa? Pemikiran godaan setan yang seperti itu dalam salat kita, itu memang tidak membatalkan salat, tetapi akan mengurangi pahala dari ibadah salat kita. Oleh sebab itu marilah sebelum kita salat, hal-hal yang bisa mengganggu kita singkirkan dulu. Mudah-mudahan kita bisa konsentrasi, bisa khusyuk dalam salat kita, sehingga nilai ibadah salat kita penuh. Bukan hanya sekian persen dari target yang sudah ditentukan di dalam syariat agama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.